Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Thumma amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa pada sesi kedua ini masih melanjutkan apa yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa semua kita bermanfaat dan semua kita bisa memiliki andil untuk kebaikan. Satu contoh adanya daurah dan bazar seperti ini, melibatkan berbagai pihak. Terlaksananya daurah dan bazar saat ini bihamdillah berjalan dengan baik. Tentu yang pertama adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah adanya sinergi dari semua pihak. Mereka yang bagian publikasi, mempublikasikan, yang bagian keamanan, yang bagian sarana prasarana, parkir dan sebagainya. Semua mereka pun ikut andil dalam amalan yang mulia ini. Karena ini adalah kerja tim. Tentu yang mendapat pahala insyaallah ta'ala semuanya. Bukan hanya pemateri, bukan hanya hadirin, bahkan semua yang ikut terlibat dalam amalan yang baik ini. Bahkan mungkin mereka-mereka yang karena ada udzur dan tidak bisa berpartisipasi lebih jauh, namun doa mereka menyertai keberhasilan daripada acara ini pun insyaallah ta'ala ikut mendapatkan pahala. Selesai perang Badar, perang pertama yang terjadi antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin. Kisahnya panjang dan Badar ini dari kota Madinah kurang lebih 150 kilo. Badar termasuk daerah dekat pantai. Pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi peristiwa yang sangat monumental, sejarah yang sangat terkenang, perang Badar. Al-Qisah, selesai dari perang, kaum muslimin mereka berselisih tentang pembagian harta rampasan perang. Di mana waktu itu ada 3 kelompok. Satu kelompok memunguti harta rampasan perang, satu kelompok lagi mereka mengusir musuh, satu kelompok lagi mereka mengawal Rasulullah SAW. Orang yang mengumpulkan harta rampasan perang mengatakan kami yang lebih berhak dengan harta rampasan perang ini karena kami yang memunguti. Sementara mereka yang mengejar musuh mengatakan, kami juga berhak. Kalau mereka tidak kita halau, kalian gak akan bisa memunguti harta rampasan perang. Sementara mereka yang menjadi ring satu, pengawal Rasulullah SAW, mereka mengatakan kami yang melindungi Nabi agar beliau tidak terkena apa-apa. Kemudian turunlah ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta rampasan perang. Kemudian semua mereka mendapat bagian. Karena ini adalah kerja tim, bukan kerja personal, bukan kerja pribadi. Jadi kalau kerja tim itu seperti itu. Sekarang misalnya pemerintah mengirim regu pasukan untuk menuju suatu daerah musuh. Pasukan tadi terdiri dari ada tim kesehatan,
tim logistik, ya, ada misalnya pasukan perintis, ada yang pasukan cadangan. Bisa jadi kan nggak diterjunkan di medan laga semuanya, karena ada yang jaga di pos, ada yang ini, ada yang mengamankan, ya, logistik. Ketika pasukan yang berhadapan dengan musuh ini mendapatkan harta rampasan perang, semua yang ikut dalam tim tersebut mendapat bagian. Ini namanya kerja tim. Dan kerja yang seperti ini diberkahi, berserikat dalam kebaikan. Di antara faedahnya agar tidak ada orang yang mengklaim bahwa sayalah orang yang paling berjasa, sayalah orang yang paling berguna. Kalau bukan karena saya, ya maka nggak akan menang. Bukan seperti itu. Kan ini kerja tim. Sekarang saya kasih contoh. Kalau ada sayembara ada sapi lepas, ada sayembara. Siapa yang bisa menangkap sapi saya 5 juta. Ada 4 orang sepakat, ayo kita, ya, kejar sapi itu. 4 orang ini mengejar sapi tersebut, ya, kemudian bisa menangkapnya. Yang menangkap kan nggak harus semua 4 orang ini, mungkin 1 orang, ya. Namun ini bisa ketangkap karena dikejar oleh 4 orang, ya, dikepung. Coba kalau sendiri dia yang mengejar, belum tentu, mungkin dia malah mati diseruduk. Jadi orang yang misalnya bisa menangkapnya dengan yang tidak menangkapnya sama bagiannya. Karena ini kerja tim, 4 orang itu sudah sepakat. Ya, dari 5 juta tadi dibagi 4. 1 orang dapat 1 juta seperempat. Itu seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan ketika Rasulullah SAW membangun Masjid An-Nabawi. Dan Masjid Nabawi adalah masjid awal-awal yang dibangun di atas ketakwaan. Bagaimana para sahabat mereka sengkuyung, mereka ta'awun untuk membangunnya. Terlihat atau terpantau waktu itu ada seorang sahabat sangat kuat fisiknya, itu Ammar bin Yasir. Ketika sahabat yang lain bisanya mengambil 1 batu, Ammar bin Yasir 2 batu. Apa karena Ammar bin Yasir waktu itu mengambil 2 batu, yang lain 1 batu, kemudian dialah yang paling berjasa? Ya tidak. Berdirinya Masjid Nabawi adalah kumpulan dari kekuatan tersebut. Orang yang bisa mendarma baktikan waktunya lebih untuk agama ini, dharma baktikan yang lebih, donasikan waktunya yang lebih. Orang yang waktunya hanya sedikit, ya sesuai dengan kemampuannya. Sama sebagaimana seorang suami ketika memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, Allah tidak menuntut orang di atas dari kemampuannya. Allah mengatakan liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang luas rezekinya dia memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya, dan orang yang sempit rezekinya dia hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jadi orang yang dia bisa membantu dengan, ya, yang lebih banyak dari waktu, dari harta, dari pikiran, dia membantu sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Nabi SAW ketika menganjurkan para sahabat untuk bersedekah waktu itu, dan berapa kali Rasul menganjurkan, karena memang amal jama'i, amalan kolektif itu seperti itu sering dihadapkan kepada perkara-perkara yang mengharuskan mereka, ya, saling mencurahkan upaya. Datang para sahabat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Ada yang membawa sekarung dari gandum, ada yang membawa segenggam dari roti.
Berarti kan tidak sama kan? Yang ini sekarung, yang ini segenggam, ya kan? Yang ini mungkin kurang dari itu. Karena apa? Kemampuan orang beda-beda, tetapi bukan menjadi alasan keterbatasan kemampuan kemudian tidak berbuat. Jangan menjadikan alasan keterbatasan finansial menjadi alasan untuk tidak berdonasi. Itu intinya. Dan subhanallah, sudah seperti itu baiknya mereka para sahabat, dan mereka beramal sesuai dengan kemampuan mereka. Ternyata mereka dihadapkan oleh realita yang pahit dari orang-orang yang tidak suka kepada kebaikan, itu orang-orang munafik, di mana orang-orang yang menginfakkan harta yang banyak dituduhnya riya, pamer, ingin dipuji, ingin disanjung. Giliran ada sahabat datang bersedekah yang sedikit, mereka katakan, Allah enggak butuh sedekah yang sekecil ini. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara ciri-ciri orang munafik, meskipun dia mengaku muslim, tapi dia munafik, adalah suka ngembosin orang-orang yang ingin melakukan kebajikan. Kalau ada orang ngaku muslim, tapi kok ngembosi orang-orang yang akan melakukan kebaikan sesuai syariat, pastikan bahwa orang ini orang munafik. Karena di antara ciri-ciri apa? Orang munafik suka ngembosi orang-orang yang ingin melakukan kebaikan yang sesuai dengan apa? Syariat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Contohnya, tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar ini harus ada di tengah-tengah umat yang menjalankannya. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian. Berarti tidak harus semua ya, di antara berarti apa? Sebagian. Hendaklah ada di antara kalian segolongan atau suatu umat yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sehingga kalau tidak ada satupun di tengah-tengah umat yang menjalankan perintah ini, berarti semuanya berdosa. Namun kalau sudah ada yang menjalankannya, gugur kewajiban dari yang lainnya. Namun bukan berarti karena gugur kemudian yang lainnya ongkang-ongkangan. Tetap mereka pun ada lahan lain untuk mereka bisa mendapatkan pahala. Lihat dahulu para wanita sahabat iri. Kenapa kok yang diwajibkan jihad hanya laki-laki? Datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihadin? Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib jihad? Kata Rasul, na'am, iya. Jihaduhunnal hajj, jihadnya para wanita adalah melaksanakan haji. Jadi jihadnya wanita itu haji. Karena itu perjuangan dengan fisik, tenaga, pikiran dan harta, itu jihadnya lagi gitu. Jadi jihadnya wanita adalah dengan haji, adapun jihadnya laki-laki terjun di medan tempur. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk membangun Ka'bah, Ibrahim dibantu oleh putranya yaitu Ismail. Antum pernah dengar istilah makom Ibrahim yang di pinggir Ka'bah itu? Kalau di gambar itu yang ada kacanya itu, dikurungi kaca, itu makom Ibrahim. Itu batu yang untuk bansikan ketika Ibrahim menembok Ka'bah. Itu kakinya Ibrahim masuk ke batu sedikit.
ngecap. Ngecapnya bukan kayak orang pakai apa? Nggak pakai sendal kemudian kena debu kemudian kena keramik, bukan, tapi ngecap ke bawah. Bentuk telapak Ibrahim ada di batu itu. Ini termasuk mukjizat. Sekarang ada. Itu makam Ibrahim. Ibrahim ketika membangun Ka'bah dibantu oleh putranya. Anaknya lah yang apa? Mengambilkan batu. Ibrahim yang masang. Kerjasama yang baik antara anak dan orang tua untuk terwujudnya kebaikan. Kalau ada yang bertanya, ini antara makam Ibrahim dengan tembok Ka'bah kok jauh? Apa tangan Ibrahim panjang? Kan jauh antara tembok Ka'bah dengan makam itu sana. Jawabannya dulu, makam Ibrahim itu nempel atau dekat dengan tembok Ka'bah. Kemudian digeser ke belakang agar orang tawaf itu lebih leluasa. Dulunya itu makam Ibrahim ini dekat ya dengan tembok Ka'bah. Namun karena banyaknya orang tawaf akhirnya diundurkan agar orang yang tawaf itu lebih leluasa. Tapi inti dari ini semua bahwa Ibrahim dan putranya Ismail bersama-sama membangun Ka'bah. Dan disebutkan dalam ayat di mana mereka selesai dari mengangkat pondasi Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, wahai Allah, terimalah amal kami. Di sini ada faedah menarik bagi kita, bahwa seorang yang sudah berusaha untuk mengamalkan amal kebajikan, jangan pernah dia menganggap bahwa dia pasti diterima oleh Allah SWT amalannya. Yang ada adalah al-khawfu war-raja. Yang ada adalah dia khawatir jika amalannya ini enggak dibiji, enggak dinilai oleh Allah. Namun di sisi lain dia pun berharap semoga ini diterima oleh Allah. Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ismail membangun rumah yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Ka'bah, di tempat yang paling mulia yaitu Mekkah Mukarramah. Toh demikian mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, wahai Allah, terimalah amal kami. Seperti ini sikap seorang mukmin dan mukminah kesehariannya. Ketika mereka melakukan kebaikan, hendaklah ada harap-harap cemas, berharap diterima amalannya, namun khawatir kalau itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan al-khaufu war-raja, sikap takut kepada Allah dan berharap pada Allah ibarat dua sayap bagi burung. Kalau Anda melihat burung tidak punya sayap, maka tidak akan terbang, tidak akan bisa terbang. Atau punya satu sayap pun sama, tidak akan bisa terbang, harus punya dua sayap. Bagaimana akan benar agama seorang kalau orang itu ya tidak ada al-khaufu war-raja, tidak ada rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik yang berkepanjangan, kemarau yang berkepanjangan sampai dikatakan amur ramadah. Debu yang tadinya coklat berubah jadi kelabu abu-abu. Saking lamanya tidak turun hujan. Waktu itu orang-orang yang terpapar itu daerah Hijaz, Mekah dan Madinah, ya, terutama orang-orang yang di Badui. Umar pun menulis surat pada gubernur-gubernur yang ada untuk mereka mengirimkan bantuan pangan
kepada masyarakat yang terpapar di Hijaz. Orang-orang pun datang ke Baitul Mal sampai habis, datang lagi sampai habis. Kata Umar, kalau ini belum menyelesaikan masalah, maka saya punya kebijakan. Setiap rumah yang itu keluarganya kecukupan, akan kami masukkan ke dalam rumah tersebut sejumlah anggota keluarga itu dari orang-orang miskin. Misalnya ada satu rumah yang kecukupan, ya, jumlahnya 5 orang, maka ada orang miskin yang digabungkan di situ. Karena memang waktu itu krisis yang luar biasa, ya, di mana Umar pun punya kebijakan bahwa orang yang semestinya dia memakan satu makanan, kemudian dia makan setengahnya, maka tidak akan binasa. Misalnya harusnya seorang makan satu piring, namun karena ya dia disuruh ta'awun membantu yang tidak mampu, kan makannya setengah piring, maka dia masih akan bisa bertahan hidup. Dan kebijakan Umar ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ta'amul wahid yakfi al-isnain. Makanan satu orang mencukupi 2 orang. Nah, kalau misalnya ini sedang kumpul berapa orang, 10 orang misalnya, kok ada orang ngasih nasi bungkus hanya 5, ya sudah 5 ini cukup untuk makan mereka, 1 bungkus untuk 2 orang, ya. Ta'amul wahid yakfi al-isnain. Makanan satu orang mencukupi 2 orang. Intinya Umar punya kebijakan. Waktu itu seandainya krisis ya pangan ini berkepanjangan, beliau punya kebijakan orang-orang yang kecukupan, ya sejumlah mereka akan dimasukkan orang-orang yang terpapar ya oleh krisis pangan ini, sejumlah mereka. Dan ini juga salah satu bentuk ya ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, salah satu bentuk ya seorang membantu ya orang lain ya agar terselamat daripada kebinasaan. Demikian pula di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah terjadi krisis pangan yang luar biasa. Muslimin datang pada Khalifah Abu Bakar. Mereka mengadukan kelangkaan bahan makanan. Kata Abu Bakar, insyaallah tidak akan sampai sore hari kecuali sudah akan ada solusi. Ternyata betul. Datang kafilah dagang Utsman bin Affan. Kalau dulu itu onta yang berisikan bahan makanan, sekarang kontainer lah, beratus-ratus kontainer berisikan bahan makanan. Ada gandum, ada minyak samin, ada apa yang dibutuhkan. Datang ya ke Madinah. Maka para saudagar besar langsung mendatangi Utsman. Mereka datang bukan ingin mengeruk keuntungan di balik kesusahan masyarakat. Ini yang butuh kita pahami. Bahwa mereka sudah enggak tega melihat masyarakat sudah kekurangan bahan makanan, ingin mendistribusikan bahan makanan ini kepada mereka, bukan ingin mengeruk keuntungan dalam kesempitan. Karena dalam hukum pasar kan seperti itu. Ketika suatu barang sangat dibutuhkan kemudian langka, maka ya harga barang pasti akan melambung. Tapi mereka tidak seperti itu. Kata Utsman, kalian ingin menawar barang saya, seberapa kalian berani memberi untung? Kata mereka, setiap barang yang kamu beli 1 dirham, kamu beli 2 dirham. Kan luar biasa ya. Kalau ada barang ya Utsman beli 10.000 rupiah misalnya, dibeli 20.000 rupiah. Berapa persen itu? Nah, luar biasa. Kata Utsman, masih sedikit, masih ada yang berani membeli lebih dari itu. Kata mereka, sudah, barang yang kamu beli 1 dirham, kami beli 3 dirham. Oh, luar biasa. Kalau ente beli
barang 100.000 ente jual 300.000, beli barang 1 miliar kamu jual 3 miliar, kan luar biasa kan? Luar biasa. Oh ini banyak barangnya. Nah, tadi kan 1 dirham jadi 3 lah. Ini barang berapa ratus onta isinya apa? Ya, barang-barang semua. Ibaratnya dulu berapa ratus kontainer. Kalau sekarang ini, kata Utsman, masih ada yang berani beli lebih dari itu. Sampai sekian dirham mereka mentok. Kata mereka, wahai Utsman, Anda tahu saudagar-saudagar kaya di Madinah hanya kami. Hanya kalau kami nggak bisa membeli barang Anda, siapa yang akan bisa beli? Dengan harga melangit, melambung seperti itu, melejit seperti itu. Kata Utsman, ada yang berani membeli lebih dari ini. Kalian semua jadi saksi bahwa ini semua ya saya infakkan untuk kaum muslimin. Berarti membeli siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Qayyim memberikan istilah, pasar telah didirikan, penjualnya ada, pembelinya ada, barangnya ada, dan untuk menukar barangnya pun ada. Pasarnya, kata Ibnu Qayyim, adalah jihad fisabilillah. Penjualnya adalah kaum mukminin yang menjual nyawa dan harta mereka untuk Islam. Pembelinya adalah Allah. Dengan apa harta dan jiwa mereka dibeli? Dengan jannah. Dengan apa? Surga. Sebenarnya kaum muslimin yang kaya itu banyak. Namun tidak sedikit dari mereka yang kadang salah dalam ya mentasarufkan hartanya, membelanjakan hartanya. Tidak sedikit dari mereka yang ternyata dibelanjakan untuk sia-sia dan perkara yang tidak berguna. Seandainya mereka ya arahkan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi agama dan bagi kemaslahatan masyarakat, sangat banyak tertolong dari mereka-mereka ini ya dengan apa yang diinfakkan dari hartanya. Ketahuilah bahwa dengan kita memperhatikan saudara kita yang kesulitan, berarti kita telah berusaha untuk mengentaskan saudara kita dari bahaya mengancam agama mereka. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk menyantuni para janda dan orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Anda kalau ingin mendapat predikat sebagai pejuang, tidak mesti terjun di medan laga. Di sana ada lahan yang Anda kalau perhatikan dengan baik, Anda sebagai pejuang. Orang-orang miskin dan para janda, baik yang mereka ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya, yang mayoritas mereka kondisi ekonominya mengenaskan. Mereka-mereka ini adalah orang yang paling rawan untuk dimurtadkan, karena kefakiran adalah ya lahan empuk bagi misionaris untuk mereka memurtadkan kaum muslimin. Maka dengan Anda menyisihkan sebagian harta Anda untuk membantu mereka, Anda akan memperkuat agama mereka. Pikiran-pikiran negatif untuk murtad itu menjadi tertahan. Namun kalau tidak ada kepedulian dari saudara-saudaranya, sudah miskin, gak ada yang peduli, sudah janda kayak gitu, gak ada yang menyantuni, sudahlah, ya lebih baik saya murtad daripada apa? Ya gak makan. Akhirnya jadi korban agamanya. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan saudara-saudara mereka yang ngerti orang-orang seperti ini membutuhkan bantuan, tetapi tidak ada tidak ada upaya untuk membantu mereka. Makanya betul, seorang akan meraih predikat sebagai pejuang manakala dia menyisihkan sebagian hartanya untuk fakir miskin dan orang-orang ya atau orang-orang yang membutuhkan. Ikhwatal iman rahimani
wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula Ar-Rasul memuji orang-orang Asy'ariyin, orang-orang dari kabilah Abu Musa al-Asy'ari. Asalnya mereka dari Yaman. Komunitas Asy'ariyin tinggal di Madinah banyak waktu itu, dan dijadikan percontohan oleh Rasul. Di mana komunitas Asy'ariyin, ya kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari, kalau terjadi paceklik, mereka itu kumpul masing-masing membawa bahan makanan. Ada yang bawa banyak, ada yang bawa sedikit. Nanti sudah kumpul, itu dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Mungkin yang tadi bawa sekarung, bawa setengah karung. Yang membawa segenggam jadi bawa setengah karung. Ya, ini solidaritas kaum Asy'ariyin, komunitas Asy'ariyin yang tinggal di Madinah dipuji oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ini juga salah satu ya metode atau cara ya agar seorang itu memperhatikan ya saudaranya yang kesulitan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perjuangan Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan getir dan pahitnya perjuangan beliau menghadapi kekejaman Firaun dan pasukannya. Tentunya bukan tugas yang mudah untuk menghadapi raja yang zalim. Jangankan seperti itu, kadang kita mengingatkan anak istri kita saja berat. Mengingatkan saudara kita pun kita kadang pikir-pikir, kalau gimana nanti. Ini ditugasi untuk mendakwahi iblisnya umat ini, yaitu Firaun. Di mana Nabi Musa yang bertahun-tahun dikejar-kejar oleh Firaun mau dibunuh, ternyata Nabi Musa disuruh menemui Firaun mendakwahkan kepada agama Allah. Ini kan ibarat ular mendatangi gebuknya kan. Ibaratnya kan ular mendatangi ya pentung, orang yang mentungnya. Selama ini dikejar-kejar mau dibunuh oleh Firaun, ternyata datang ke istananya. Dan Allah berjanji untuk kalian tidak perlu takut wahai Musa. Dan ternyata betul Allah melontarkan rasa takut kepada hati Firaun. Dan Musa masuk istananya Firaun mengajak pada agama Allah, Firaun gak bisa apa-apa. Namun itu tugas yang berat. Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam dakwah ini dibantu oleh saudaranya yaitu Harun. Karena Musa cara bicaranya tidak selancar dari apa? Harun. Sedikit celat. Sedikit apa? Celat. Karena waktu itu di istana kerajaan Firaun ada kisahnya itu waktu Musa kecil kan dipelihara di istananya Firaun. Ya. Jadi ada apa namanya? Ya, tuduhan yang tidak mendasar dituduhkan dan Musa masih kecil. Di mana terdengar isu bahwa Musa nanti kalau dewasa mau membunuh Firaun. Maka geger, walaupun Musa itu masih kecil, nggak ngerti, gitu. Akhirnya dites oleh keluarga kerajaan. Ini Musa memang berakal atau belum? Ya. Disuguhkan di hadapan Musa yang masih kecil bara api, ya, dan perhiasan yang mewah. Ternyata dibawa, ya diambil bara api masukkan ke mulut sampai lidahnya itu kena apa? Sengatan bara api tadi. Dari sebab itulah Nabi Musa apa? Sedikit celat. Ngomongnya apa? Cara bicaranya tidak selancar seperti umumnya orang yang tidak ada celatnya. Di mana dengan ini keluarga kerajaan mereka yakin bahwa Musa tidak pernah ngomong seperti itu, tidak pernah
ya ingin menumbangkan kerajaan Firaun. Ini anak kecil dihidangkan ya sesuatu yang indah dengan bara, malah diambil bara, malah dimasukkan ke mulut. Ya. Nah, merasa Nabi Musa tidak sefasih daripada saudaranya, dia pun memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan saudara saya Harun ikut menemani aku dalam berdakwah. Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini dakwah, dan proyek apapun tidak akan mungkin bisa dipikul sendiri, ya, tidak akan mungkin bisa dipikul sendiri. Allah SWT mengabulkan permintaan Musa, sehingga ulama mengatakan tidak ada orang berbuat baik kepada saudara kandungnya atau saudaranya yang lebih besar daripada berbuat baiknya Nabi Musa terhadap saudaranya yaitu Harun. Dia memohon pada Allah agar Harun dijadikan sebagai Rasul, Allah kabulkan. Kan tidak semua orang minta kemudian dituruti, Nabi Musa dituruti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang membuat syok, di mana ketika beliau sebelum menjadi Rasul, sebelum turun padanya wahyu, ketika beliau menyendiri di goa jauh dari gedung-gedung kota Mekah, di saat itu datang kepadanya makhluk yang mendekat beliau sampai beliau sesak nafasnya, di mana orang ini mengatakan, "Iqra." Bacalah. Kata Nabi, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca, saya buta huruf. Didekap lagi sampai sesak nafasnya. Setelah mengatakan, "Iqra," bacalah. Kata Nabi, "Ma ana biqari." Sampai kemudian ternyata itu malaikat ya menurunkan kepadanya ayat-ayat pertama dalam Al-Qur'an, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai pada ayat yang kelima. Beliau pulang kemudian menggigil. Wajarlah seorang manusiawi ya, seorang mengalami peristiwa yang ya aneh dan menakutkan kayak gitu. Ketika beliau pulang menggigil, beliau mengatakan, "Dasiruni, zamiluni. Selimuti saya. Diselimutilah oleh Khadijah. Kata Rasulullah, "Qad khasyitu ala nafsi." Sungguh aku telah mengkhawatirkan keselamatan diriku. Kata Khadijah, ini pelajaran berharga. Kalla la yukhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak, Allah tidak akan mengecewakan kamu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tu'in ala nawaibil haq. Engkau wahai suami seorang yang biasa menyambung tali silaturahmi, engkau seorang yang biasa menanggung orang yang terkenai beban dan membantu orang yang kesulitan. Lihat firasat dari wanita salihah itu Khadijah menjadi kenyataan. Kalau orang di saat dia lapang, di saat dia itu senang, dia itu ya punya kebaikan terhadap orang lain, punya andil kebaikan untuk orang lain, ketika dia menghadapi kesulitan, Allah akan berikan kemudahan. Ini ilmu titen dari Khadijah, itu dibenarkan. Ibnu Qayyim membenarkan kalimat itu dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan itu merupakan sunnah dari Allah di muka bumi. Bahwa orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang peduli kepada orang lain, maka Allah akan peduli kepadanya. Orang yang dia itu meringankan beban orang lain, beban dia akan diringankan oleh Allah. Itu sudah menjadi kepastian. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan
nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan meringankan baginya kesulitan nanti di yaumul qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dibebani utang, kemudahan kepada orang yang berhutang, ada kalanya dengan membebaskan hutangnya semuanya, atau mengikhlaskan sebagiannya, atau memberi tempo yang panjang, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu hambanya selagi hamba mau membantu saudaranya. Ini apa yang Nabi alami dari peristiwa yang membuat beliau syok. Ternyata dihibur oleh istri tercinta itu Khadijah. Apa yang Anda alami wahai suami di peristiwa yang menakutkan, enggak perlu takut, karena Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Alasannya karena engkau sebelum peristiwa ini engkau adalah orang yang baik, orang yang peduli terhadap masyarakat, orang yang peduli terhadap orang-orang kesulitan, dan engkau orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Ibarat orang yang di saat lapang, di saat dia banyak rezekinya, dia nyelengi sedikit 5.000 gak kerasa. Suatu saat ketika dia ada kesulitan, celengannya dia buka, Masya Allah, sudah bisa meringankan beban dia. Gak kerasa, hanya uang 5.000 setiap hari yang dia celengi. Setelah sekian tahun, ketika dia sangat-sangat butuh pada bantuan, celengannya dibuka, ternyata bisa membantunya. Seperti itu, barakallahu fikum. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hambanya sebagian dari buah dari amal kebaikan di dunia ini, agar hamba tadi semakin semangat, dan agar orang lain yang mengetahuinya pun terdorong untuk melakukan hal yang sama. Dahulu ada seorang sudah sepuh, tua sekali, bisa 100 tahun kurang lebih. Ketika kapal itu sudah nyandar dan antara daratan dan kapal masih ada jarak berapa meter, ternyata ada kakek-kakek tua dari pinggir kapal meloncat ke daratan. Sebagian pemuda heran, wahai orang tua, Anda sudah tua seperti ini, Anda bisa melompat sejauh itu, yakni kami yang muda-muda aja nggak bisa. Kata orang ini, wahai anak-anak muda, sesungguhnya jasad ini kami jaga di saat kami masih muda, maka di saat tua jasad kami dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menjaga jasad ini ketika kami masih muda, dijaga dengan kebaikan, melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan. Di saat tua dijaga fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang disebutkan tadi, bahwa orang yang meringankan beban orang lain, maka Allah SWT akan meringankan bebannya. Seperti itulah al-jaza'u min jazil amal, balasan setimpal dengan perbuatan. Kemudian yang terakhir, di antara faedah kita bersinergi dalam kebaikan, di antaranya adalah taqwiyatus silah bainal mu'minin wa syu'uruhum ka'annahum jasadun wahid. Memperkuat hubungan di antara kaum muslimin, ya, bahwa mereka masing-masing merasa adalah satu tubuh dan satu bagian. Jadi dengan kita mengerahkan semua potensi yang ada pada kita, apapun kemampuan kita, maka akan erat
hubungan di antara kaum mukminin. Tidak ada istilah saling apa? Lempar-lemparan tanggung jawab atau tugas. Oh, kamu yang berkewajiban. Oh, tidak, semua kita berkewajiban. Semua kita bertanggung jawab, semua kita harus memikirkan, kan seperti itu. Sehingga bisa saja ada misalnya program atau acara sudah seperti ini, daurah dan bazar, ya, semua ikut andil, yang ini bantu ini, yang ini bantu ini. Jadi saling erat hubungannya. Oh ya, saudara kita sedang mengadakan acara kebaikan, saya bantu dengan tenaganya, saya bantu dengan doanya, saya bantu dengan ya dananya, ini dengan barangnya apa yang bisa dijual. Alhamdulillah, sehingga akan semakin memperkuat. Karena tali itu butuh terus dijaga dan diperkuat. Jangan sampai putus, jangan sampai luntur, diperkuat. Ya, dengan kita mengumpulkan seluruh potensi yang ada di tengah-tengah umat untuk tujuan yang sama, maka akan mempererat hubungan antara kaum mukminin dan adanya perasaan bahwa mereka adalah ibarat satu tubuh. Ya, kalau satu tubuh, konsekuensinya kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka semua anggota tubuh ikut merasakannya. Seorang sakit gigi, ya, kepalanya pening, tubuhnya meriang, makan gak enak, tidur gak nyenyak, itu salah contoh. Makanya betul ketika di zaman Khalifah Mu'tasim ada seorang wanita muslimah di ujung negeri muslimin didolimi oleh kaum musyrikin, dia pun berteriak, ya wa Mu'tasimah, meminta bantuan kepada Khalifah Mu'tasim di zaman yang belum ada telepon. Entah berapa lama cerita wanita ini terdengar di telinga Khalifah Mu'tasim. Dia pun mengirimkan ya pasukannya untuk menyelamatkan wanita mukminah tadi. Satu nyawa seorang muslim sangat berharga. Satu nyawa seorang muslim sangat berharga. Jangan sampai kemudian tersia-siakan. Kemudian juga di antara faedah kita bersinergi dalam kebaikan, yaitu alla yadda'i syakhsun annahu wal batal. Tidaklah seorang mengaku-ngaku bahwa dialah pahlawannya, bahwa dialah orang yang paling berjasa. Karena kalau sesuatu dikerjakan secara mufakat, maka baik dan buruknya, berhasil atau tidaknya sudah menjadi tanggung jawab bersama. Tidak akan ada orang yang mengklaim, tidak akan ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah orang yang paling dibutuhkan, yang paling berjasa dan sebagainya. Kemudian juga di antara faedahnya taysir umurihim wa tubarak bi fadlillahi bi fadli istima' ala dzalik. Dimudahkannya perkara mereka. Dahulu dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dahulu orang menganalogikan, mengkiaskan persatuan umat meskipun ya itu ya mereka memiliki potensi yang lemah, namun kalau terkumpul menjadi kekuatan yang dahsyat. Satu lidi untuk menyapu halaman terlalu lemah, 2 lidi pun belum bisa, 4 lidi sulit, namun kalau sudah terkumpul sekian lidi, jadilah sapu yang kokoh, kemudian bisa untuk membersihkan halaman. Sedikit namun terkumpul akan menjadi ya sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Syekh Ibnu Utsaimin pun menyebutkan terkait banyaknya kaum muslimin itu punya pengaruh. Maka orang-orang kafir itu punya kepentingan agar umat Islam itu sedikit jumlahnya. Dengan berbagai macam cara agar muslimin sedikit jumlahnya. Meskipun muslimin taruhlah banyak, ya, meskipun muslimin taruhlah lemah, namun kalau banyak itu menakutkan. Saya kasih contoh ya. Kalau kamu misalnya ya dikejar oleh seorang anak umur 6 tahun mau dipukul. Ya, satu anak lah, 6 tahun muda.
Tapi kalau ada 50 anak 6 tahun semuanya ngejar kamu, ya kan, gimana coba? Walaupun mereka anak kecil tapi banyak semuanya, yang ini bawa pisau, yang ini bawa batu, yang ini, waduh, ya kan, mati kita orang ini. Bisa seperti itu. Meskipun kita ini lemah, namun jumlah kita banyak sudah cukup menggentarkan lawan. Ibaratnya kayak tadi, jangan mikir umur 6 tahun ya bawa misalnya kerikil kecil mau ngelempar kita, ya kalau 1 orang, kalau 10 orang, kalau 60 anak, 100 anak kecil ngeroyok kita, bisa babak belur kita orang. Jadi meskipun kita lemah namun jumlahnya banyak, itu sudah membikin gentar lawan. Itu arti daripada kita ini ya mengumpulkan potensi yang ada, meskipun tidak terlalu ya besar, tapi cukup ini membantu bagi perjalanan dakwah, membantu untuk terwujudnya kemaslahatan, ya, membantu untuk musuh itu tidak meremehkan. Kemudian juga akan diberkahi ya aktivitas mereka, dikarenakan mereka menjalankannya secara berjamaah, menjalankannya secara bersama-sama. Memang sesuatu kalau dilakukan dengan bareng-bareng akan lebih ringan daripada kalau dikerjakan sendiri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan hambanya untuk menjalankan berbagai macam ibadah dilakukan dengan ya bersama-sama. Puasa Ramadan bareng-bareng bulan Ramadan. Haji ya ke Baitullah di bulan tertentu, di tempat tertentu. Salat 5 waktu dilakukan dengan berjamaah. Coba Anda bisa bayangkan, puasa Ramadan, Anda punya utang 5 hari puasa Ramadan, Anda bayar di bulan Syawal atau bulan lainnya, berat. Di saat orang pada makan ente puasa, kan berat. Namun di saat orang pada puasa ente puasa, ringan. Ya. Ini contoh bahwa sesuatu kalau dikerjakan dengan bareng-bareng maka akan terasa ringan dan mudah dan akan diberkahi. Kemudian juga terakhir, ya banyaklah kita bermusyawarah dan kita ya membuka masukan-masukan dari saudara-saudara kita ya untuk terwujudnya kebaikan. Karena Rasul sendiri, beliau ketika memutuskan sesuatu, selama tidak ada wahyu padanya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kamu wahai Rasul dengan mereka dalam menentukan kebijakan. Dan Rasul kita alaihi salatu wasallam seorang pemimpin yang tidak otoriter, seorang pemimpin yang terbuka dan bahkan siap ya kalau pendapatnya dianulir, beliau pun siap mengalah dari pendapatnya. Seperti ini seorang pemimpin yang baik, ya selalu meminta saran dari teman-temannya, saran yang baik demi kemajuan bersama. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa bersinergi dalam kebaikan sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan. Apapun potensi kita, apapun kapasitas kita, jangan pernah kita tidak berbuat. Ya, dan ini insyaallah taala juhud, upaya yang kita curahkan di dunia ini dari kebaikan sekecil apapun, insyaallah taala adalah nostalgia terindah dalam hidup kita di dunia ini yang akan kita rasakan nanti di yaumul qiyamah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.